ininya di mana ya? Gimana ya? Nggak mungkin gini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bentar, suaranya kurang jelas. Oke, gimana? Nufus sudah? Sudah. Oke. Sudah. Ya, Oke. asik. Atau tadi aku bawa pertanyaan, aku ambil dulu ya. Oke, silakan. Ak- Lagi di mana, Fus? Halo. Iya, Ya, halo. lagi di Karanglewas biasa. Oh, iya, Karanglewas ya. Udah di Karanglewas sekarang, nggak di I, Greenhouse. kampus lagi. Enggak, masih lagi skripsi lah, baru mulai. Oh, lagi skripsi. Oke deh. Oke. Oke, sip. Mbak Dini gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang aku masih belum ngeh, Mbak Dini di mana sih? Oh, sekarang aku di Brastagi, Berasa gitu Sumut. Sumatera Iya, masih Utara. ya Sumatera Utara. Iya. Nah, Mbak Din aslinya Sumatera. Ya memang aslinya Sumatera Utara loh, Bos. Kumaha Oh sih mana iya. ih? Oke, baiklah. Oke. Salam dulu. Halo Mbak Astuti. Halo. Halo. Terima kasih sudah Uh, gabung. Terus limit itu temanmu ya Mbak? iya, itu abang kelasku waktu di IPB, Bang Andri Oke. Chan. Halo, Bang Andri Chan. Ya, halo. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan dulu nih. Asik. Kita tuh mau ngapain Mbak? Ah, ini mau cuap-cuap yang agak berfaedah lah Oke. ya malam minggunya Aku gitu. aku tuh nyiapin banyak pertanyaan nih. Waduh, banyak banget. Bisa nggak ya saya yang Aku jawab? aku Mm-mm. aku belajar terus. Mm-mm. Oh, salam kenal juga tuh Mbak Astuti itu dan Halo, Mbak Din. Mbak Suti. Nih, aku tuh belajar, aku dengerin semua podcastmu yang Oke. Anchor, Oke, yang di Anchor yang podcastku. wawancara, sebelum visabilillah, Jomblo terus Visabilillah terus. kerjaan Heeh, baru, heeh. terus yang wawancara dengan ya apa praktisi-praktisi. Heeh. Oke, gitu Banyak ya. ya? Enggak lah, belum banyak lah. Belum Lumayan sekeren Raditya Dika, belum sekeren Deddy Corbuzier. Kan menuju belum, menuju iya, menuju. menuju ke Oke. sana. Mm-mm. Oke, kita mulai aja ya Mbak Din. Oke. Nggak apa-apa dah, nggak ada yang nonton nanti. Nggak apa-apa, slow-slow aja. Ini sharing bareng. Nanti kan bisa di-share ke IGTV juga, gitu. Oh iya, Mm-mm. gini. eh Mulai dari mana ya? Oke, aku opening dulu ya. Eh Iya, memang udah karakter kamu kali ya, Fus ya? Apa namanya, agak grogian, baik direct atau indirect ketemu sama orangnya gitu ya. Aduh iya iya. gimana sih, ini udah mau lulus S1, jangan kayak gitu atuh. Oke. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi deh. Ya benar-benar, ini karakter orang Iya ya. kamu nih. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Dini. Sebelumnya saya Mm-mm. perkenalkan dulu, saya Nufus biasa. Sebelum Mm-mm. saya kenalkan dulu, kali ini tuh kita mau membahas tentang passion, makan tuh passion. Ya, maka tuh passion Oke, ya, kerja BG. makan tuh kerja, tahu kerja BG gitu. Itu bahasa slang Mm-mm. lah gitu kan. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Mbak Dini ini adalah beberapa ada yang backgroundnya sama dengan aku.
contoh kita alih jenjang ya. Iya, oke, kita Pernah alih kerja jenjang. 2 tahun, pernah kerja 2 tahun. Mm-mm. Terus setelah 2 tahun lanjut kuliah gitu kan. Artinya dalam 2 tahun itu kita pernah merasakan dunia pasca kampus gitu kan. Iya, sudah masuk sudah keluar pasca kampus, kerja, realize, loh kok balik lagi kampus gitu kan. Pasti Iya, kan ada yang oke. cari gitu. Terus aku nih dengan Mbak Din juga dulu pernah bangun kayak semacam social movement. Iya, kita pernah bangun social Iya, movement ya. Cendekia Namanya apa itu? Desa dan Cendekia Cendekia Desa, Desa. oke. Dan Waktu mungkin itu akan ya, mungkin akan direalisasikan beberapa tahun ke depan lah. Sekarang belum gitu. Amin, amin, amin. Kita realisasikan Mbak beberapa Din? tahun ke depan. Iya, gimana Mbak Din? Gimana apa ya nih? Langsung aja ke pertanyaannya kali ya. Enggak, aku rapid test dulu Mbak Din. Jawab cepat dulu, jawab cepat. Oke. Ini bukan corona ya, rapid testnya ya. Oke. Oke, jawab cepat, nggak perlu mikir. Oke. Passion atau duit? Duit. Duit, oke, duit. Lisan apa tulisan? Lisan. Lisan, oke. Ada lagi. Pengajar atau pebisnis? Pebisnis. Dan Pebisnis, sebenarnya oke lah, ya. Nanti dibahas. Oke. Aku tuh Ya, belajar, pebisnis. kamu tuh belajar. Oke. Pengajar atau pebisnis ya? Oke. Iya, kita ambil pebisnis. Dunia peternakan atau di luar dunia peternakan? Dunia peternakan. Dunia peternakan, oke. Public speaker atau penulis? Public speaker. Public speaker, oke. Udah ya. Jawabannya kita lock. Oke, jawabannya di lock ya. Aduh. Oke. Passion atau duit? Kenapa Duit. pilih? Tadi duit ya, kenapa? Karena passion itu sebenarnya setelah aku nalari semenjak aku tahu passionku di mana gitu. Dia bakalan ketemu sama diri kita sendiri ketika di perjalanan juga ketemu gitu loh. Dan itu nanti berbarengan sama si duit itu. Kalau misalnya kita punya duit agak lumayan banyak, kita bisa merealisasikan passion kita. Serius deh. Oh gitu. Jadi untuk pertama duit dulu, punya power nih, punya power, punya itu, baru kejar passion. Iya, benar gitu banget. Tapi beda-beda ya setiap orang. Kalau aku idealisnya kayak gitu, aku butuh duit untuk merealisasikan passionku, itu aja. Passionku, iya. Gitu. Oke, selama ini, sekarang ini di posisi mengumpulkan kekuatan power dulu atau bahasa gampangnya di passion. Sekarang tuh lagi di passion atau di duit dulu? Di duit. Aku sekarang berada di duit. Kalau berapa lamanya? Targetnya sih 2 tahun. Itu kan minimal ya. Iya. Dari tahun ini, awal tahun. Iya. Berarti dari awal tahun ini. 2022 mudah-mudahan udah bisa terrealisasi. Nah, kayak gitu. Saat ini lagi berusaha mencari duit. Sebanyak-banyaknya. Oke. Terus yang kedua nih, lisan atau tulisan? Jawabannya? Lisan. Kenapa? Iya. Kenapa? Mbak Din itu dulu suka nulis loh. Iya, bener. Saya seorang jurnalis media Polri, guys. Mbak Din itu seorang penulis dan juga jurnalis di Polri Indonesia. Polri Indonesia. Iya, koresponden Polri Indonesia area Purwokerto. Nah, udah banyak yang tulisannya ya kan? Enggak sih, enggak banyak. Iya. Jadi gini, ternyata saya punya kekurangan, yang memang kekurangan itu memang harus di-upgrade terus-menerus. Untuk menjadi seorang penulis, kita harus rajin membaca. Kayak gitu. Yeah, ternyata, hobi membaca itu nggak gampang loh. Itu harus dipacu lagi dari dalam diri. Terus-terusan, Hedi nih, kalau kamu mau menjadi penulis harus sering baca. Sedangkan lu sendiri nih ya, baca lu aja masih kurang nih. Entah kenapa, kan cara belajar orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Ada dari vision, audio vision, atau audio. Nah, aku itu belajarnya dari mendengar juga sama melihat. Tapi proporsinya lebih banyak itu mendengar.
gitu. Jadi bisa dibilang ketika aku dengar kosakata yang ngerangkum di kepala langsung gitu. Nah, gitu ya. Gitu. Dan sekarang kan lebih milih ke lisan ya. Terus Ya. medium atau platform yang Mbak Dini sering utarakan itu, Mbak Dini biasanya di mana? Saat ini sih di Instagram ya, lebih ke Instagram karena memang Instagram itu ratingnya jauh lebih besar dibandingkan sosial media lain menurutku gitu kan. Sekarang kan milenial banget, Instagram jauh lebih digemari kaula muda dibandingkan Facebook yang kaula tua di dalamnya ya. Facebook udah nggak main. Nah itu dia kan, itu contohnya. Terus iya gitu. Sebenarnya tadi agak maju sih ke depan, tadi agak cepat. Sebenarnya tadi bahas passion dulu. Mbak Din ini untuk misalkan nih, untuk seorang kita sebagai apa ya, fresh graduate itu. Fresh graduate. Kita kan terkadang ada nih waktu semester 1 kita dikenalin dengan pengusaha dikenalin. Ini anggaplah di kelas sebelumnya ya. Di kampus sebelumnya anggaplah semester 1 maba nih dikenalin, ayo jadi pengusaha, terus mendatangkan pembicara Pak Gembong ataupun siapalah alumni segala macam. Iya, Lanjut ke semester akhir, di semester akhir kok ditunjukin ini nih apa? Lanjut kuliah gitu kan? Iya. Lowongan kerja, lanjut kuliah S2 kerja di CP, kerja di Polri, kerja di apa. Kok nggak ada yang nunjuk kalian aja jadi pengusaha gitu kan? Iya. Maksudnya dari awal kita dikasih materi, ayo jadi pengusaha enak gitu. Tapi giliran di semester akhir ditawarnya kerjaan di bank, kerjaan di pokoknya nggak ada yang nawarin siapa ini mau bisnis sama aku gitu. Itu nggak ada gitu kan. Dalam arti konteks wilayah kita keluar dari kampus gitu kan. Itu menurut Mbak Din gimana? Kadang pilihan hidup gimana? Iya, pilihan hidup tuh kadang idealisme dan realita itu bertolak belakang. Kan bener nggak sih? Gini, misal siapa sih lulusan peternakan, kedokteran atau lulusan di bidang agrikultur lah ya, pertanian yang dari awal itu sudah didatangkan kapital selekta, didatangkan pengusaha di mana-mana dari mana-mana gitu kan. Kita kayak di dokter untuk jadi pengusaha gitu. Terpicu dong kita sebagai mahasiswa baru kan, iya nih aku kayak harus jadi pengusaha apalah gitu mulai dari kecil gitu kan. Iya. Tapi nyatanya mindset kita lulus dari perguruan tinggi gitu kan, dari kampus gak semudah yang kita bayangkan, Ferguson gitu ya. Gitu. Gak segampang itu ternyata untuk merealisasikan menjadi pengusaha gitu. Harus punya fulus gitu kan. Walaupun bisa aja untuk menjadi pengusaha kita nggak harus pakai uang, mana tahu dengan menggunakan skill lainnya untuk bernegosiasi dengan orang hingga orang percaya pada kita gitu. Nyatanya idealisme selalu berbanding terbalik lah sama realita gitu. Banyak kan lebih besar seperti itu. Oke. Sebenarnya gini Mbak Din bisa nulis di komen nggak? Nanti dipin judul IG ini, bisa nggak? Aku nggak bisa gitu. Gitu ya. Judulnya bahas passion atau apa, Mbak Din bisa kalimat apa? Oh gitu ya. Ya nanti dipin gitu loh. Gitu. Oh ya ampun. Pernah ikut nggak Instagramnya kayak gitu? Iya. Kan ada tuh kayak komen yang jadi host terus dipin di situ. Ini ada Mas Reza. Halo Mas Reza. Oh iya, dipin coba, Mbak. Wih gila nih, udah bisa. Bisa belum sih? Kok nonaktifkan komentar sih? Aduh. Harusnya bisa ya. Kumaha. 5 menit nggak bisa, kita lanjut. Iya ya. Iya. Bikin malu kita, sumpah. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Iya. Ini buat teman-teman yang ngikutin, misalkan nanti ada pertanyaan, kirim aja di ini kolom pertanyaannya nggak dibuka ya Mbak.
pokoknya tulis aja lah di komen barangkali gitu kan. Belum dipin kan? Nah iya, aduh, gimana nih? Mohon maaf nih, belum bisa nih katanya nih. Oh, iya ya, aduh. Udah kalau nggak bisa nggak apa-apa Mbak Din. Kayaknya udah deh. Sudah ya? Udah dipin belum sih? Udah dipin belum? Belum. Oh, belum ya? Belum. Belum ya? Iya. Bisa kok. Oh, ya udah. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti lanjut. Udah. Oke, lanjut. Teman-teman. Iya, mohon maaf teman-teman. Oke, tadi kan bahas tentang reality dan juga idealis itu tidak bertolak belakang gitu kan. Iya. Sebenarnya saat yang tepat untuk kita menjadi idealis itu saat seperti apa gitu Mbak? Karena kita nggak bisa selamanya realistis, kita juga punya kayaknya ideologi yang pengen diwujudkan gitu loh, gitu kan? Iya, bener banget tuh. Gimana? Gimana ya? Kalau menurutku ini pribadiku sendiri, gitu ya. Idealismenya kapan sih ditumbuhkan? Ya sebenarnya dari awal kita menentukan ke depannya itu mau seperti apa sih, gitu loh. Dengan terus-terus ya udah dipertahankan terus aja idealismenya mau apa. Misal si Nufus mau jadi peternak itik nih di Tegal atau di Purwokerto gitu. Ya udah terus-terus aja gitu. Mulai mencari networking, mulai mempelajari manajemen seperti apa. Itu kayak dipupuk terus-menerus hingga akhirnya pas lulus itu udah langsung jalan gitu loh. Nah, apalagi di sini udah ada Mas Sabas Farm, alumni Ismapeti juga, beliau juga bisa nih mungkin nanti ngejabarin gitu kan di kolom komentar gimana sih awal mulanya beternak kambing domba gitu di Palembang kalau nggak salah ya. Sabas Farm, halo. Iya. Oke, lanjut gini. Wadin, kita ke pekerjaan dulu ya. Kadang tuh untuk seorang yang baru masuk di dunia kerja dan setahun 2 tahun itu kan kadang gini loh, aku kerja udah 2 tahun nih, udah 3 tahun, tapi kok aku nggak ngerasa kayak aku kok senang ngejalanin itu gitu, aku nggak senang ngejalanin itu, tapi di sisi lain kita butuh duitnya gitu loh, aku butuh uang bulanannya buat bayar kontrakan, bayar listrik, beli galon, terus semacam keperluan internet gitu. Dan di posisi seperti itu gimana gitu, maksudku kalau orang dalam keadaan, maksudnya aku kerja nih bertahun-tahun nih, terus tiba-tiba posisi udahlah aku udah selesai lah gitu, terus tapi aku butuh duitnya gitu tuh menurut Mbak Dini gimana gitu, karena aku baru ngajuin resign. Oh, kamu baru resign ya? Oke deh. Per Oktober nanti aku resign, aku full jualan. Sip, nggak apa-apa. BTW bisa diulangi nggak sih pertanyaannya? Aku agak nggak nyambung tadi sumpah. Oke. Katakan nih aku udah kerja bertahun-tahun, anggaplah 3 tahun aku kerja, terus di tahun terakhir tuh aku udah nggak senang kerjaan ini gitu. Istilahnya aku butuh duitnya buat aku makan, buat aku bayar kontrakan, bayar listrik atau beli kuota gitu kan, segala macam. Dalam kondisi seperti ini tuh ya biasanya ada dilema gitu kan. Ada dilema antara sesuatu yang kita kerjakan sebenarnya kita nggak begitu suka dan udah nggak begitu bergairah, dalam arti passionnya udah ya menurun lah gitu kan. Kinerja kerjanya juga udah tidak segiras tahun-tahun pertama gitu. Tapi kita emang butuh duitnya gitu. Kalau menurut Badin, tindakan yang tepat itu gimana? Apakah setelah itu kita harus mencintai pekerjaan kita? Karena lu hidup dari situ, duit lu tuh di situ. Atau lu buka peluang lain, loh di luar sana tuh lu bisa dapat duit selain di situ. Misalkan lu jualan, lu lu SEO, lu ngedesain, lu marketing apa gitu. Nah itu gimana Mbak Din menurutmu? Oke, gini aja deh, Novos, kembali ke pengertian dari passion itu sendiri. Passion adalah sesuatu yang dikerjakan, apabila kita kerjakan, mood kita itu menjadi baik. Oke, satu. Kemudian kalau misalnya kita tidak kerjakan, kayak ada yang kurang dari diri kita. Tapi satu hal ya, passion itu
harus seimbang sama hidup kita. Menggeluti passion, ya, misalnya si Novus sekarang punya clothing line. Menggeluti passion itu nggak berarti kita harus mencurahkan 100%. Ini yang 100% tuh energi. Iya, energi kita nggak harus serta-merta 100% sama passion kita, gitu kan? Jadi passion itu hanya bagian kecil, ya bisa jadi dia bagian kecil loh sebenarnya dari sendi kehidupan kita. Bisa jadi persentase terbesar itu dari pekerjaan kita, kayak gitu kan. Dan satu lagi nih, jadi malah bukan nggak mungkin sebenarnya kesempatan meraih suksesnya si Novus itu menjadi pemilik outlet dengan clothing line yang banyak gitu dari pekerjaan kamu yang lainnya gitu loh. Jadi justru ya bisa jadi kesuksesan kamu itu menggeluti passion justru datang ketika sedang menjalankan pekerjaan yang sekarang. Jadi itu harus seimbang. Nah, lagi-lagi aku bilang tadi, Mbak Di, yang kamu tanya pertanyaan pertama, Mbak Din, kamu passionnya seperti ini, tapi kamu kerja, sebenarnya kamu milih passion atau gimana sih? Realitanya, aku butuh uang untuk menjalankan passionku. Nah, intinya kayak gitu. Gimana caranya kamu tuh buka clothing line-mu, modalmu dari mana gitu loh. Kita realita aja gitu loh. Tapi passion tetap jalan. Misal kamu suka desain, kamu suka yang berbau clothing lah, ya kerjakan aja gitu loh. Yang penting hidup kamu tuh seimbang. Apalagi kalau kita itu punya tanggungan dari dalam keluarga, bukan hanya istri ya. Misalkan kita belum berumah tangga, kamu juga pikirkan itu, jadi harus seimbang. Kayak gitu. Oh ya, dan gini Mbak Din, sebelum aku memutuskan untuk resign dan bangun clothing line, aku udah bawa amunisi nih gitu. Apa tuh amunisinya? Ya uang. Modalku segini, terus dana darurat segini, karena sekarang aku di bagian keuangan. Oke, kamu anak keuangan selama kerja di gitu kan. Sebelum aku resign tuh aku sempat 3 bulan itu di masa dilema gitu kan. 3 bulan aku nggak aktif dalam pekerjaan, terus emang ada niatan tapi masih ditunda, terus akhirnya kan ngumpulin duit, ada modal, aku akhirnya buat kayak website, clothing line, terus beli bahan segala macem, dan akhirnya di bulan terakhir aku udah ini bulan terakhirku kerja nih kan. Di sisi lain kemarin adalah gajianku yang terakhir aku anggap nih sebagai kerja di yang Mbak Dini sempat tahu gitu kan. Pokoknya ini tanggal 25 berarti sekarang ya. Iya, hari. Iya. Besok. Oh, besok. Aku udah ditransfer tadi deh. Pokoknya ini adalah gajian terakhirku dari kerja ke orang, dalam arti kerja ke yayasan gitu kan. Setelah itu aku mau fokus di clothinganku gitu kan, kayak jualan, ya marketing, dan termasuk bangun personal brand di Instagram. Iya, personal brand, dan jangan lupa copywriting-nya ya. Iya, copywriting. Nah gitu loh. Jadi idealisku di sini tuh apa ya? Oh, ini jadi bahasaku sih. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi idealisku ini aku munculkan setelah aku pertimbangkan matang-matang di pekerjaanku yang sebelumnya. Dan aku udah mikirin sampai ke apa ya, selama 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan kalau aku nggak kerja, aku tetap masih hidup. Karena aku ada duit buat pengeluaran sehari-hariku, sebulan aku. Nah dari uang itu nanti aku pikirin lagi lah buat itu. Aku cari kesempatan buat yang mungkin aku jualan lagi, aku mungkin ada job freelance, ada job design gitu. Intinya aku ingin mendobrak ke dunia yang tidak kepastian itu loh. Kalau aku sebelumnya kan di yayasan gitu kan. Apa incomeku tuh fix gitu loh. Sekian terus dari bulan ke bulan. Nah, pernah suatu ketika pemasukanku tuh atau hasil dari jualanku tuh lebih gede dari gajiku. Dan itu terjadi beberapa kali. Iya. Oke, good. Terjadi beberapa kali. Dan setelah itu aku mikir, loh ini mah profitnya lebih gede dari income-ku tiap bulan di sini gitu kan. Beberapa 2 kali lah gitu kan. 2 kali 3 kali itu, setelah itu udah deh kayaknya aku cukup deh
selanjutnya aku ngerjain yang aku senang aja deh gitu. Aku tuh sekarang desain, aku sekarang belajar, aku kursus Instagram, aku kursus Badin. Oh, itu kursus luar biasa ya, Masya Kursus aku Allah. bayar 500.000 ikut kelasnya segala macam gitu kan. Dalam arti emang aku ngeluarin itu buat ngejar passionku nanti gitu kan. Dan itu yang sedang aku terjadi sekarang gitu loh. Awalnya kan aku nggak aktif di Instagram. Jadi itu pun aku kepikiran IG Live karena ya ini salah satu media di kelas buat ayo harus salah satu anak harus ada yang berani live gitu. Nah, ini termasuk tugas. Oh, ini juga tugas ya. Ya, di sisi tugas aku juga senang ngobrol sama Badin, sharing. Karena kita nggak pernah ketemu loh gitu kan. Oke, kita nggak pernah ketemu. Pernah ketemu dan kayaknya dulu pernah ketemu kita bahas banyak hal gitu kan. Oke. Karir, keluarga, percintaan, segala macam lah gitu kan. Teman ngopi kamu. Quarter life crisis. Quarter crisis gitu segala macam. Dan itu yang sekarang aku terjadi sekarang gitu kan. Akhirnya yaudah aku di posisi ini, udah ayo fokus kalau mau ngejar ngejar passion ya udah kejar, tapi kamu ingat kerja gitu. Kamu punya tanggungan, pertama tanggungan diri sendiri, kedua orang tua dan adik-adik gitu loh. Orang tuh sampai bilang orang tua, kalau lu udah resign terus mau ngapain gitu? Aku mau jualan gitu. Ternyata ya udah aku jalan sekarang gitu. Ya akhirnya sampailah tibalah ke sini gitu. Gimana menurut Bang Din? Oke deh, tadi Sinofus udah bilang bahwa ternyata 2 kali kamu mendapatkan income yang lebih besar dibandingkan gaji bulanan kamu ya. Dan itu ternyata dari passion kamu. Satu hal sih yang mungkin jadi motivasi kita bersama gitu kan. Ternyata memang sih passion itu bisa membawa kita pada kesuksesan kita ke depan gitu kan. Itu ada jawaban tuh. Nikah aja dulu. Aduh, iya oke baiklah, bentar lagi saya nikah nih. Tolong carikan jodohnya ya abang kelas gue. Sip. Nah, senior soalnya. Jadi teringat nikah kan. Aduh, ini karena nih. Oke, jadi kalau menurut aku sih terus baca-baca dan mulai mempelajari dari kecil, baru sedikit sih mempelajari, benar-benar mempelajarinya gitu kan. Ternyata mudah-mudahan sih kesuksesan itu tidak hanya dibangun dari passion aja gitu loh. Ada unsur lainnya yang mendukung untuk menuju ke sana. Pertama, ada unsur kerja keras, hard working, kemudian networking. Networking ini penting banget nih kan. Kemudian ada manajemen, bagaimana kamu manajemen keuangan kamu nanti ke depannya yang baik tentunya, dan banyak hal lagi. Apalagi di sini juga ada nih yang bergabung dari CK Cafe, aduh luar biasa banget. Itu dia. Iya, 7 ragan kopi di kampung aku yang terkenal setelah Bura ya. Jadi, nah itu dia. Untuk untuk kita bisa bertahan sih, kita harus kerja keras. Lagi-lagi kita harus kerja keras. Networkingnya jangan lupa, mumpung kita masih muda nih. Iya. Kemudian ya itu manajemen keuangan sih. Apalagi kalau kamu udah 3 tahun kerja di lembaga kemarin, perbanyak networkingnya. Aku ngerasain sekarang sih ya, mulai kayak ngerasain gitu loh, networking di ISPI gitu, kemudian networkingnya manajer-manajerku gitu kan. Tapi tergantung sih, kalau menurut aku ya, ini semua tergantung keberanian kita, mental kita menghadapi orang lain, itu sih. Ya, gitu. Untuk jadi membangun networking itu. Kalau Mbak Din berarti sekarang lagi merasakan manfaat dari networking yang dulu dibangun. Oh iya. Iya, zaman-zaman kuliah. Jadi iya. Apa? Jadi aku kayak ngerasa ya oh ini gitu. Aku berfungsi loh, aktif waktu kuliah. Aku ada gunanya kok, aktif sering pulang malam, sering nongkrong di sana ngebahas apa gitu kan. Ternyata ya gitu, ada gunanya juga ketika lulus gitu. Ya, gitu. Nah, kan oke. Ini sekarang bicara ke Mbak Din lagi kan. Jadi beberapa bicara aku, sekarang bicara ke Mbak Din gitu. Oke. Pertama nih, tadi kan kita bahas tentang tulisan dan lisan. Nah, Mbak Din memilih ke lisan. Dan Mbak Din ini sekarang lagi aktif di Spotify atau apa itu? Anchor. Iya.
Anchor dia tersinkronis sama Spotify. Jadi teman-teman dari seluruh penjuru dunia bisa dengerin cuap-cuapanku lah gitu dari aplikasi Spotify. Iya. Pertama nih, apa yang mendasarin Mbak Din sampai buat podcast? Anggaplah bahasa sekarang podcast gitu. Apa gitu? Oke, pertama kenapa aku bikin podcast? Ya. Ada bahasa apa? Ada bahasa yang kayaknya nggak bisa ditulis atau gimana? Iya, ternyata gimana? Tulisan gimana ya, San? Gimana ya? Kalau kata orang-orang, sebelum berkata-kata difikirkan terlebih dahulu, tuliskan kemudian utarakan. Ada yang bisa bilang, ada yang mengatakan seperti itu, ada kan? Tapi entah kenapa, entah mungkin karena aku kelahiran Sumatera, entah gimana, memang mulutnya itu nggak bisa nggak bisa mengolah, gitu kan? asal keluar aja gitu kan. Jadi apa yang dipikirkan, ya udah ngomong aja gitu loh. Jadi kalau bisa diutarakan aja. Kemudian satu lagi harus ngomong, ya itulah karena doyan ngomong itulah. Terinspirasi bikin podcast. Iya, media mengekspresikan kekesalan, kebahagiaan, gabut, dan segalanya adalah podcast. Gitu. Tapi aku juga udah mulai tertarik nih. Setelah aku dengar podcastnya Mbak Din tuh, yang ya ada berapa sih? 5 atau 6? Banyak. Ya itu. Ada, ya gitu. Ya gitu tuh aku udah mulai, wah kayaknya aku pengen juga nih ke Spotify gitu. Gitu. Bagus, coba aja gitu kan, pengen merambah dunia seperti itu kan. Nah, Mbak Din juga nih kan, aku tahu Mbak Din tuh terakhir masih ngajar di SMK. Iya, SMK ya. Mana? SMK Negeri PP 1 Kuala Selatan, Pertanian Pembangunan. Iya. SMK berarti ya. Mbak Din berarti waktu itu jadi guru jurusan atau gimana? Peternakan, iya, guru prodi peternakan. Itu diceritain nggak? Bisa nggak awal masuknya ke situ, terus kenapa bisa sampai ke situ, terus kenapa Mbak Din sampai keluar lagi loh? Karena kan aku tahu Mbak Din itu kayaknya suka ngajar juga kan, gitu kan? Iya, benar. Mbak Din tuh kalau udah ngajar tuh kayaknya, aku semangat banget gitu. Oke, jawab ya. Jadi awal mula kenapa aku bisa ngajar itu kan aku pulang kampung ya. Orang tua meninggal dan banyak pertimbangan untuk balik ke Jawa gitu kan. Walaupun sebenarnya di Jawa tuh kayaknya peluang untuk bekerja dan mendapatkan fulus yang banyak tuh tinggi lah ya, gitu kan. Tapi dipikir-pikir, ridho orang tua itu kayak luar biasa banget, ya udah deket sama orang tua aja gitu kan, walaupun berarti orang tua itu ibu? Iya, tinggal mama gitu loh. Karena memang, nah satu lagi, di keluarga itu mental yang ngomong tapi pakai emosi yang stabil itu di rumah kebetulan aku dibandingkan kakak-kakakku yang lain. Jadi memang aku tuh sering nemenin mamaku kayak jadi ajudan gitu loh. Makanya mama itu selalu, Din kamu aja deh di rumah, jangan kemana-mana. Tapi entah kenapa kok bisa sekarang berubah haluan menjadi kerja di farm itu, ya tergiur karena fulus gitu kan. Tergiur karena fulus, dan memang kebetulan yang ngajak aku ke sini itu mengiming-imingi, Din kalau kamu nanti kerja di sini kamu bisa ngumpulin uang, kamu bisa kuliah lagi, kamu bisa jadi dosen. Nah, kembali ke pengajar juga gitu. Tapi iya. Gitu loh. Sebenarnya kembali ke idealisme juga ujung-ujungnya. Tapi memang ya nggak bisa instan. Nggak tahu berapa lama aku di sini gitu kan. Seberapa tahan sih aku menghadapi orang-orang baru gitu. Dan itu yang ngajak Mbak Dini juga salah satu, atau bisa dikatakan salah satu hasil dari networking juga kan? Iya, salah satu dari networking. Dan lagi-lagi networking itu juga dimulai dari keberanian sama mental itu. Keberanian tanya. Iya, keberanian bertanya, keberanian menyapa, keberanian untuk bersilaturahim. Nah, ternyata silaturahim itu
luar biasa banget itu. Menambah rezeki dan memperpanjang umur. Menambah rezeki dan memperpanjang umur. Nggak tahu sih umur kita sebagai ke depan gimana ya, tapi kalau mau menambah rezeki, insya Allah gitu loh. Kelihatan dan dirasakan. Jadi gini, anggaplah Mbak Din kerja di tenaga pendidik nih, SMK nih. Setelah itu Mbak Din emang ada rencana buat melanjutkan idealis Mbak Dini. Anggaplah tadi yang kalau levelnya S1 mengajar, kalau S2 dosen. S2 dosen, iya betul. Ya gitu kan. Nah, ketika mau menuju ke situ, aku butuh energi lagi nih gitu kan. Aku butuh energi dalam arti aku butuh duit dulu nih. Kalau nanti duitnya kumpul, aku punya power, aku punya bergening gitu kan. Nah, aku punya power, setelah itu baru Mbak Din bisa nih punya kesempatan buat lanjut S2 yang dimana itu ketika output S2 Mbak Din bisa ngajar lagi gitu kan. Iya. Berarti caranya berbeda gitu. Cuman tujuannya sama. Betul banget itu. Tujuannya sama dan ujung-ujungnya ke idealisme awal gitu. Lagi-lagi ke lisan juga, menjadi dosen, menjadi pengajar kan lisan kan gitu. Iya, lebih banyak komunikasi dengan anak-anak dan juga Iya, benar. Oke gitu, Mbak Dini. Nanti aku cari pertanyaan lagi. Pertanyaan udah habis? Masih. Tadi adalah pilih pengajar atau pebisnis? Jawabannya pebisnis. Iya. Nah, pertanyaan sebelumnya. Pengen ke passion yang dimana itu pengen ngajar dan dosen. Coba diceritain Mbak Din. Gimana ya? Ataukah itu mungkin jadi bingung nih jawabnya. Ataukah itu mungkin side hustle atau apa pekerjaan di luar ngajar selain ngajar gitu. Dimana itu sebagai pemasukan lagi buat ya memfasilitasi Mbak Din untuk berkembang di dunia pendidikan gitu. Coba jelaskan. Benar banget itu benar banget. Jadi kenapa jadi pengusaha itu kembali lagi idealisme kita itu memang udah terbangun ya dari zaman kuliah, dari awal semester itu menjadi pengusaha. Seiring berjalannya waktu udah ketemu dengan passionnya bahwa passion kita adalah public speaking. Gimana caranya ilmu kita itu dapat berkembang gitu. Aku berpikirnya itu sih, gimana caranya ilmuku dapat berkembang dan itu menumbuhkan passionku adalah public speaking, mengembangkan dunia peternakan dengan mengajar, kemudian dengan berbisnis. Nah, bisnis lagi-lagi ternyata aku itu dibilang jago marketing sih enggak, tapi gaya-gayanya, bau-baunya aku tuh sebenarnya ada darah marketingnya loh, gitu loh. Nah, di situ yang bikin aku kayaknya oke, gitu loh. Why not? Kenapa nggak aku mencoba untuk bisnis gitu loh. Tapi nggak tahu sih kapan. Iya, karena sejauh pengamatanku Mbak Din itu pernah beberapa kali bisnis ya. Mbak Din kalau yang aku tahu nih, pertama jualan cek dini apa? Dapur dini. Iya, dapur dini itu yang masak-masak. Dapur dini makanan. Dini hijab. Dini hijab. Apalagi ya? Dini farm. Oke. Gitu kan. Nah, dari itu kan Mbak Dini sempat ambil pengalaman nggak yang bisa dipetik kalau misalkan nanti bisnis lagi, oh aku nggak boleh kayak gini atau aku harus kayak gini, ada nggak? Oh ada. Karena iya. Kira-kira harus berani sih, harus berani ngambil resiko dan kembali harus bisa memanajemen keuangan dengan baik. Ternyata ketika aku waktu bisnis kuliner yang benar-benar aku sendiri yang masak, aku sendiri yang ngedesain, aku yang sendiri yang jual, itu benar-benar aduh capek. Ini benar-benar aku harus bisa gimana caranya aku jualan dan itu bisa termanage dengan baik lah. Dan jangan sampai diforsir banget gitu semuanya ke aku gitu. Aku harus bisa memanage orang lain nanti ke depannya gitu. Aku harus mempelajari itu gitu. Gitu. Karena sempat beberapa disebutkan kan Mbak Din,
manajemen. Nah, terus manajemen keuangan Ngomong gitu kan. manajemen tuh gampang banget ya. Karena itu terlalu general gitu kan. Anggaplah kita Iya. ambil manajemen keuangan lah. Nah, saat Mbak Dini berbisnis atau jualan yang tadi disebutkan, dapur ini, terus hijab, segala macam, itu uang untuk bisnis dan uang untuk sendiri, itu apa masih gabung atau dipisahin? Gabung, Ada masih pencatatan? masih gabung. Nah, itu harus mulai dipelajari. Uang bisnis, uang pribadi harus dipisah. Kemudian Bisa, harus ada gitu. menggaji diri kita sendiri. Harus bisa mengukur tingkat kelelahan kita dan Dini, kamu capek nih kerjaan kamu berbisnis, kamu harus saving uang gitu kan untuk kamu relax gitu loh, jajan apa gitu. Harus. Iya. Itu kalau di bahasaku tuh pay me first. Oh, pay me first ya. Iya, pay me first. Lu kerja, lu bangun bisnis, lu bla bla bla, lu bayar diri lu sendiri gitu. Lu gaji lu sendiri, tapi gaji lu tuh jangan dipakai buat makan. Nah, ya itu dia. Ya gitu. Nah, lu apa ya? Anggaplah kita bisnis, kita dapat apa ya? Dapat keuntungan, nah kita bayar buat diri kita sendiri. Tapi keuntungan itu jangan dipakai buat lu makan. Nah, keuntungan itu kalau yang aku pelajarin buat ini aku lagi ngomong diri sendiri ya. Diri sendiri dan buat pelajaran buat diri sendiri itu karena aku beberapa kali tuh jatuh bangun tuh karena emang pertama di keuangan. Duit usaha anggaplah, duit usaha sama duit pribadi tuh campur gitu. Jadi pas aku lihat rekening, oh duitku masih banyak nih gitu. Iya, kelihatannya banyak ya. Modal, iya. Ada duit modal, ada duit buat bayar hosting, duit buat bayar domain gitu kan. Terus buat ngetok segala macam lah. Apa duitku masih banyak nih itu. Terus aku pakai buat ini nih lah giliran mau belanja, mau restock, mau perpanjang, loh duitnya kurang. Nah gitu kan, jadi akhirnya dari belajar dari pengalaman itu aku akhirnya beli buku-buku bisnis, beli buku-buku keuangan gitu. Dan itu ternyata emang harus dipisahkan loh antara duit bisnis, duit usaha, terus duit pribadi lu gitu kan. Jadi lu makan, lu beli pulsa, lu beli apa kota segala macam dari uang yang pribadi yang dipisah gitu. Nah, duit bisnis ya lu pakai buat operasional. Dan karena aku belajar itu Mbak Din, akhirnya aplikasi keuangan tuh aku punya. Itu berarti handphone kamu sekarang penuh ya dengan aplikasi keuangan jangan-jangan? Iya, aku lagi belajar aplikasi keuangan, terus belajar reksadana, belajar saham, gitu kan. Luar biasa nih orang. Jadi gitu, aku makan hari ini, misalkan nasi uduk di depan kampus, anggapnya saya duduk di depan kampus 10.000 gitu, aku makan 10.000 siang gitu kan. Sore aku beli bensin buat pulang 20.000 gitu, berarti ya udah habis 30.000 sehari. Nah aku catat tuh pengeluaran sampai ke parkir. Nah itu dipisah, uangku sendiri dan uang bisnis sendiri, termasuk ini uang buat transfer ke supplier gitu kan. Ini uang buat transfer ke supplier yang satu lagi, ini buat ekspedisi gitu segala macam. Nah dari dua itu sebenarnya ada hal yang aku petik gitu loh. Sebenarnya nggak penting berapa gajimu atau berapa uang yang kamu dapat. Yang terpenting itu sebenarnya bukan yang penting ya, tapi hal yang paling prinsip adalah lu tahu spending lu buat apa gitu. Uang lu larinya kemana tuh lu tahu gitu. Akhirnya habit itu yang menentukan, oh emang bener sih harus ada recording gitu. Ibarat di dunia peternakan tuh emang recording si fetus dari janin yang mana nih gitu kan. Dan itu yang aku alami sekarang, ternyata pencatatan tuh penting ya. Ternyata ini pencatatan buat sendiri loh. Sampai tibalah suatunya, loh aku pegang uang segini lumayan nih gitu. Aku bisa hidup, anggaplah 1 tahun nggak kerja gitu. Tapi ya iya mas, aku nggak kerja gitu kan. Dan itu yang aku lihat, lu harus bisa muter si uang itu gitu kan. Gitu sih yang aku ambil dari tentang catatan keuangan sama dari bisnisku ya gitu. Kalau dari Mbak Dini itu gimana? Gimana apanya nih? Waktu saat dulu menjalankan jual dapur Dini sama hijab. Karena itu kan Dini hijab. Sempet ada
gitu kan, sempat jualan di Instagram juga kan, dan marketingnya segala macam. Mbak Dini gimana? Jual-jualinnya gimana? Jual-jualinnya memang apa ya? Bukan door to door sih. Aku nggak luar biasa itu sampai door to door. Hey, beli kerudung gue nggak. Tetap pakai sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, gitu kan. Itu di manage semaksimal mungkin gimana caranya ini barang gue harus terjual gitu kan. Ya itu mainnya di situ. Dan satu lagi, halo. Mbak Din ulangi. Oke. Tadi sempat nge-lag. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau aku sih gimana caranya ya memaksimalkan sosial media yang sudah berkembang. Misalnya kita kan sekarang pakai WhatsApp, ada story WhatsApp gitu. Itu dimaksimalin parah, tiap hari posting gitu loh. Dan jangan lupa untuk selalu berikan diskon atau apa ya? Ya potongan-potongan tertentu lah buat teman-teman kita, apalagi yang sering-sering belanja. Ya sih, Bro. Oke, Mbak Din, kita beralih ke topik satu lagi nih. Yang terakhir tuh dunia peternakan atau di luar dunia peternakan. Kenapa? Masih dunia peternakan aku ya. Karena itu lagi, entahlah ya, mungkin dalam diriku udah seperti itu. Atau kalau orang tuh terlanjur di peternakan, ya udah lu peternakan lagi lah gitu. Enggak. Karena banyak di antara kita itu dia lulusan peternakan, berkecimpung di dunia peternakan, tapi akhirnya lari dari jalur tuh ada gitu loh, nggak bisa dipungkiri. Tapi entah kenapa mungkin karena untuk Mbak Dini ya. Ada dua sisi sisi kesukaanku ya. Pertama bisnis dan edukasi. Aku pengen edukasinya tuh terus-terusan gitu loh, tetap di dunia peternakan. Oh, tetap. Dunia edukasi yang Mbak Dini suka. Dan itu berhubungan dengan peternakan. Kemudian aku melihat ya, walaupun universitas peternakan itu udah banyak banget, tapi kan tidak banyak yang tahu bahwa ternyata lulusan peternakan itu seperti ini loh. Gitu loh, nggak banyak yang tahu. Masih banyak orang yang menutup mata tentang jurusan peternakan, masih banyak. Jadi makanya kayak entahlah ya, idealisme sebagai organisator itu kayak ayo harus terus-terusan nih, anak peternakan harus mengajak seluruh elemen masyarakat gitu ya, berkecimpung di pemenuhan protein hewani. Kita harus jadi agen perubahan gitu makanya udah terdoktrin gitu sampai sekarang. Aku pengen ya udah bekerja kembali ke jalur dunia peternakan, tapi tetap menjalankan passionnya. Misalnya suka ngomong, ya udah peternakan, atau yang lainnya juga why not gitu, nggak masalah. Oke. Kalau Mbak Din melihat prospek peternakan di Indonesia itu kayak gimana? Sebenarnya prospek peternakan di Indonesia itu luar biasa. Apalagi ketika aku sudah tahu beras tagi ternyata mantap loh ini beras tagi gitu loh. Di kampungku sendiri, di sini ya tempat aku kerja, beras tagi itu sama halnya dengan batu raden. Kayak gitu. Ada gunung di sini guys, kayak Limpakuwus ya. Di mana Gunung Sinabung ya? Gunung Sinabung, Gunung Sibayak di sini tuh bukan hanya memperindah saja gitu loh. Makhluk hidup yang bernama sapi, kambing, domba itu mungkin mantap di sini gitu. Bukan mungkin, sangat mantap lah menurutku asal manajemennya baik. Gitu iya. Dan Mbak Din selama di sana lebih ngontrol sapi perah atau gimana sih? Katanya sapi perah saya potong. Karena kan postingannya tuh sapi perah. Terus lihat kalau di sana sistemnya gimana? Apakah dilepas? Setelah dilepas nanti siangnya masuk kandang, ngasih makan segala macam sesuai teori yang di kampus nggak? Oh, sama ya. Jadi di sini kalau sapi perahnya itu intensif ya, dengan model kandang freestyle barn. Jadi dia tuh bebas kemana-mana kayak gitu. Ya sapi perah seperti di Batu Raden. Iya, di Batu Raden. Gitu. Nanti pedetnya kalau Sabtu Minggu kan, karena kita itu integrasi dengan resto gitu kan. Jadi Sabtu Minggu itu pedet baik yang udah di atas winning itu kan di atas 3 bulan ya. Dan rearing yang di atas 5 bulan itu digembalakan. Di situ ada
padang gembalaannya walaupun nggak luas yang Ya. bisa dilihat oleh pengunjung dari resto kayak gitu. Nih sebelumnya ada Mas Adi sama Mas Arif nih. Adi kenal kan? Halo, Adi kenal lah, Adi bin Sujano. Arif kenal nggak? Mas Arif. Mas Arif itu pernah dijodohkan sama saya kalau nggak salah, iya nggak sih? Iya. Kegap Mas Arif nih. Iya. Tapi nggak cocok ya? Nggak cocok apa ya nih? Nggak lanjut. Oh, dia mungkin merasa jauh karena aku orang Sumatera, dia orang Jawa. Ya itu lagi-lagi. Karena udah bilang jangan sama orang Jawa, nanti margamu hilang. Loh, kan memang perempuan itu tidak membawa marga, yang bawa marga itu laki-laki. Oke, balik lagi. Gimana sih Anda? Oke, sebenarnya aku udah kehabisan bahan sih, Sekarang kita ngobrol bebas lah gitu. Badin mau tanya apa? Aku udah mentok deh kayaknya. Kayaknya nanti aku ada pertanyaan setelah Badin lempar pertanyaan gitu. Iya, benar banget nih. Ternyata benar ya. Tadi aku sebelum kita live ini, aku mempelajari beberapa artikel gitu kan, termasuk ada 3 artikel lah. Dan ini ada yang aku dapat, ada 8 poin apa aja sih yang kita dapat kalau misalnya kita bekerja sesuai passion kita. Nih. Apa? Pertama, cepat menyesuaikan diri di tempat kerja. Iya. Gitu kan. Kemudian lebih menikmati proses kerja. Lu mau lembur sampai seberapa jam pun pasti udahlah sampai gitu pagi. Sampai pagi ya. Kenapa enggak? Aku suka dengan dunia desain gitu kan. Kemudian peluang untuk berkarir terbuka lebar. Jadi ya berkarirnya itu misalnya si Nufus itu ya lulusan peternakan, tapi punya portofolio yang AIUEO yang mungkin disukai Tokopedia atau apa gitu kan bisa jadi. Iya. Terus lebih menghargai hasil yang diperoleh, hasilnya dibandingkan profit. Nah, itu idealismenya. Padahal sebenarnya kadang kalau kita sudah memperhitungkan bayaran dari kerja kita yang kita sukain sih, pasti ya kita juga nggak hanya hasil doang, tapi juga duit juga diperhitungkan ya. Yeah. Terus kestabilan kerja tetap terjaga, kamu terus menerus di pekerjaan itu, tidak ada kata lelah saat bekerja, kemudian tidak mudah itu stres. Bukan manusia sih kalau bukan lelah. Nah, iya, nggak mudah stres, kemudian bekerja membuatmu lebih bahagia. Kamu lebih bahagia aja mengerjakan yang kamu suka itu. Kalau kamu udah suka ya. Tapi itu salah satu emang penting sih. Dalam arti emang itu manfaat ketika kita kerja sesuai passion. Nah, berhubungan dengan passion itu, kebermanfaat itu masuknya kemana? Kebermanfaatan? Iya, kebermanfaatan kita. Ke orang lain? Iya. Gimana? Kayak aku belum nyambung nih. Kita kerja sesuai passion segala macam. Nah, terus setelah itu kebermanfaatan kita itu bisa diterapin apa enggak gitu. Terus dalam arti ada nggak kebermanfaatan kita ketika kita ngejar passion? Menurut Mbak gimana? Apakah dengan mengejar passion kita tidak, ya udah yang penting gue sesuai, bodo amat lah sama lingkungan gitu. Lingkungan bisa orang, bisa wilayah sekitar, bisa alam gitu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kebermanfaatan itu tergantung diri kita sendiri. Kita ego nggak sih mengenai passion kita gitu loh. Kalau ya kembali lagi ke kita sendiri sih kebermanfaatannya itu gitu loh. Apakah kita menjadikan pekerjaan sebagai passion itu akan menjadi kebermanfaatan untuk orang lain? Sebenarnya tergantung kita juga gitu loh. Misalnya kamu bekerja di usaha kamu sendiri gitu loh. Kan udah kelihatan nanti ini kebermanfaatan untuk siapa gitu loh. Itu sih kalau aku. Atau kamu nggak sepakat dengan kata-kataku? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, lanjut Badin, apa lagi yang mau disampaikan? Itu sih. Jangan lupa untuk mencoba.
Itu aja sih. Tapi kalau kita terlalu banyak mencoba, kita bikin aja coba-coba dong, Adin. Nanti ketika selama kita mencoba itu akan ketemu sama titik ini udah stabil, jangan mencoba lagi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun kita sudah stabil di situ, dunia kan berkembang ya. Peran kita ini berkembang, nggak mungkin kita nggak mencoba hal baru untuk meningkatkan profit kita, itu sih. Termasuk tempat saya kerja saat ini. Kalau nggak dicoba-coba, kadang ya udah stuck di situ aja. Iya. Ini nih hal menarik ya Mbak. Hal menarik ketika kita kerja di dunia peternakan, menurut Mbak Din gimana? Yang nggak ada dapet di dunia lain gitu. Dunia lain ya. Anggaplah di dunia selain peternakan gitu. Karena kan peternakan tuh katanya kan adalah sektor yang harus akan selalu ada gitu kan. Tahun berapa ya? Mau tahun 2200 kayak peternakan, pertanian, perairan atau perikanan itu harus tetap ada gitu. Hal-hal yang hal yang kiranya hal-hal menarik selama Mbak Din kerja di dunia peternakan, terutama di tempat Mbak Din itu bisa diceritain nggak? Lihat lahiran atau segala macem. Iya, lihat lahiran, kemudian ngelihat. Aku berpikirnya gini, karena kita mungkin dulu udah ditempa untuk idealis ya. Hasil akhir dari peternakan kan ada produknya kan, produknya berupa susu, daging dan sebagainya. Ketika konsumen itu kayak minum susu kayak, aku tuh jadi apa loh, kayak aku ada pahlawan loh gitu loh, pahlawan penyumbang protein gitu loh. Aku loh yang ngasuh mereka, aku loh yang ngasih gini-gini. Itu yang kalian minum tuh aku tuh. Itu hal menarik. Ada kepuasan tersendiri walaupun tidak punya kita. Nah, itu sih. Rencana Mbak Din selain ini mau ngapain lagi nih? Rencana aku terdekat tuh nikah sih sebenarnya. Iya, karena gini, aku kenapa bukan curcol ya? Gak apa-apa sih, mana tahu ada jodoh juga di sini. Gini. Gak apa-apa dah. Gini sih bos, pertama bukan hanya karena umur ya. Kayaknya itu. Aku ngopi dulu ya. Kamu nggak minum? Boleh. Iya nih, aku belum buat kopi. Jadi gini, aku tuh pernah punya keinginan tahun berapa gitu ya, aku pengen deh nikah. Kalau aku nikah, aku punya partner usaha gitu. Karena memang aku udah ngelobi orang tua aku untuk mau aku minta sebidang ini dong untuk aku kelola gini. Tapi aku nggak punya partner nih. Tanah. Aku minta gitu kan. Walaupun mungkin tuh bukan tuku, tapi aku mengelolanya biar nggak stuck mungkin di pohon sawit doang gitu. Karena kan sawit ini kan walaupun dia berumur panjang, tapi ada fase di mana dia bakalan, ya gitulah, kurang produktif. Nah, itu dia. Gimana sih caranya kita, untuk hal lain. Bener, sistem tumpang sari dengan sektor yang lainnya, gitu kan. Nah, itu dia, aku pengen gitu waktu itu. Tapi aku nggak punya partner. Bahkan aku udah mulai bikin proposal waktu itu, udah PDKT sama orang Basnas, ACT, kemudian ACT itu kamu ngajuin sebagai lahan tanah kalau cocok. Bukan, aku nggak ngajuin lahan, aku ngajuin kerjasama waktu itu. ACT, dompet duafa, satu lagi Basnas. Nah itu kan uangnya kan ada, uang sosial itu ada kan ya. Nah itu aku mau PDKT sama tiga wadah, tiga lembaga itu untuk buat itu. Nah, proposalnya itu Mbak Din menawarkan apa? Aku menawar kerjasama gitu loh, kerjasama ya dibilang peternakan, kerjasamanya nanti kebermanfaatan ke masyarakat gitu loh. Waktu itu apa yang tertulis di proposal? Aduh, aku lupa ya. Yang tertulis di proposal tuh nanti, ya intinya nanti itu akan ada bagi hasil di situ. Ya, bagi hasil dividen ya. Bagi hasil di situ. Ada 20 detik lagi tersisa, guys. Ya udahlah. Halo Alif Masuri. Nanti giliranmu mesur. 20
30 detik ya udah penutupan. 9 detik, oke, 8 detik, 7 detik, ya. Ya udah,